Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna ar-riyah lawaqih fa anzalna minas sama'i maa'a fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Dan kami beri minum kamu dengan air itu. Dan sekali-sekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat angin dan hujan. Bagaimana juga tentang penyimpanan air untuk kebutuhan manusia. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, bahwasanya dengan adanya angin kemudian terjadinya pembuahan pada tumbuh-tumbuhan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nikmat air hujan, yang mana air hujan ini adalah wujud nyata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 28. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Muqatil rahimallah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rahmat di ayat ini, yaitu di surah Asy-Syura ayat 28, yang dimaksud adalah hujan. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Diriwayatkan dari Abu Salih dari Ibnu Abbas, juga dari Al-Laits, dari Mujahid, dan mayoritas ulama pakar tafsir, mereka mengatakan bahwa rezeki yang dimaksud dalam surah Az-Zariyat ayat 22 ini adalah air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ini adalah rezeki bagi makhluknya. Kemudian ikhwatal iman rahimani rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i maa'a liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Maka Al-Imam As-Sa'labi mengatakan bahwa air hujan ini bisa digunakan untuk menyucikan hadas dan junub. Ya, jadi kita bisa wudu dengan air hujan. Kita bisa mandi junub dengan air hujan. Maka ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hujan sebagai alat bersuci bagi hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini sebagai permisalan bagaimana Allah taala kelak akan menghidupkan kembali makhluk pada hari kiamat. Wallahu anzala minas sama'i maa'a fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayah liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Surah An-Nahl ayat 65. Maka sebagaimana hujan ini menumbuhkan bumi yang tandus, yang kering kerontang, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kemudian, ikhwatal iman rahimani warahmatullah, bahwasanya hujan ini juga dijadikan sebagai adab atas pelaku maksiat. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardu," dan difirmankan, hai bumi, talanglah airmu, ibla'i ma'ak, wa ya sama' aqli'i wa ghidul ma', dan hai langit, berhentilah. Ya. Dan air hujan pun disurutkan. Ya. Jadi air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi surah Hud ayat 44. Jadi hujan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai adab bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang para rasulnya. Ya, maka ikhwatal iman rahimani warahmatullah, bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya berubah. Raut wajahnya berbeda. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau ya Rasulullah. Jika melihat mendung terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah adab. Dan pernah suatu kaum diberi adab dengan datangnya angin setelah itu. Jadi kaum tersebut, yaitu kaum Ad, ketika melihat adab, mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Ternyata bukan hujan yang turun, tetapi adab Allah Subhanahu wa taala yang datang. Maka ikhwatal iman wa imani rahmatullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah ketika mau terjadi hujan. Kemudian hujan juga merupakan air yang berkah. Jadi hujan adalah air yang berkah. Sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, annahu kana idza amtaratis sama' yaqulu ya jariyah akhriji sarji akhriji siyabi wa yaqul wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Apabila turun hujan, maka beliau mengatakan, wahai jariyah. Jadi jariyah itu artinya pembantu. Wahai jariyah, akhriji sarji akhriji siyabi, keluarkan pelanaku juga bajuku. Lalu beliau membaca ayat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami menurunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menginginkan agar perkakas rumahnya juga pelananya terkena air yang berkah, karena air hujan ini adalah berkah.
Dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, bahwa di saat hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa ketika turun hujan ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan waktu ketika hujan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, bahwasanya tidak ada yang tahu kapan turun hujan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh datang ke para dukun untuk meminta mereka, meminta tolong kepada mereka, sebagaimana perbuatan sebagian orang yang datang kepada orang-orang yang dianggap bisa menahan hujan, yang disebut dengan pawang hujan untuk menahan hujan. Maka ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ini adalah perbuatan yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu wa yusaddiquhu bima yaqul, lam tuqbal lahu salah 40 lailah." Dalam riwayat yang lain, maka orang itu faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para peramal. Dukun ini termasuk pawang hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbalu shalah 40 lailah. Salatnya tidak diterima 40 malam atau 40 hari. Dalam riwayat yang lain, maka orang itu telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena tidak ada yang bisa mengatur kapannya hujan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Luqman, sesungguhnya ilmu gaib, kunci-kunci kegaiban itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kunci kegaiban itu tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan. Kapan turunnya hujan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, karena yang menggerakkan angin dan yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak ada yang mampu melakukannya. Dan tidak ada yang mampu untuk menampung air hujan itu agar bermanfaat bagi tanaman, bagi tumbuhan, atau bagi hewan-hewan dan lain sebagainya. Semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Jadi ini ifafillah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat hujan ini agar kita beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.